Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Muhammad Akbal Panani, Siti Maimunah, dan Yuan Paliasi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley dan EndNote. Sitasi adalah rujukan terhadap suatu buku, artikel, halaman web, atau publikasi lain dengan rincian yang cukup untuk secara unik mengidentifikasi sumber tersebut. Sitasi berisi informasi yang jelas mengenai sebuah sumber yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka adalah daftar yang ada di halaman sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka menuliskan beberapa judul dari sebuah buku, nama penulis, kota terbit, tahun, dan lain-lain. Daftar pustaka biasanya terdapat di halaman terakhir suatu buku, makalah, atau artikel jurnal. Sumber informasi yang ditulis adalah sumber yang relevan, yang dibaca, yang diacu dalam penelitian atau laporan, misalnya jurnal, artikel ilmiah, buku, dan lain-lain. Tidak semua sumber informasi mempunyai dasar ilmiah yang dapat diandalkan dan dipercaya, misalnya blog. Sebaiknya, sumber informasi yang dipakai adalah sumber primer, bukan sekunder. Jika sumber primer tidak berhasil digunakan, maka sumber sekunder dapat digunakan. Usahakan selalu menggunakan sumber yang terbaru. Akses sumber informasi dapat ditelusuri menggunakan web yang ada di sini atau web-web lainnya yang dapat dipercaya. Cara penulisan daftar pustaka menggunakan Harvard Style. Menuliskan nama penulis secara alfabetis, mengurutkan tahun publikasi dengan urutan permunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun. Proses penulisan tersebut dalam poin 4 juga berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan. Contoh penulisan sitasi dan daftar pustaka dalam Harvard Style. Virus rubella memiliki masa penularan selama 7 hari sebelum dan setelah munculnya RAS. Lamanya masa penularan ditambah dengan gejala yang tidak begitu khas berpotensi menjadi masalah jika penderita tinggal di wilayah padat penduduk dengan mobilitas yang tinggi. Dalam kurung Asriati 2020, itu sitasinya. Untuk daftar pustaka penulisannya adalah Asriati, Ahmad R.A. itu nama penulis, tahun 2020, epidemiologi rubella di daerah istimewa Yogyakarta, Gorontalo, jurnal Health and Science Community, itu nama jurnal, 4, dalam kurung 1, 4 itu volume, 1 dan 1 itu nomor, 2, lalu 3, 9 sampai 50 itu halaman. Cara penulisan daftar pustaka menggunakan Vancouver Style. Menggunakan balet angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat. Nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi. Tulisan nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Contoh penulisan daftar pustaka dan sitasi menggunakan Vancouver Style. Campak adalah penyakit yang sangat mudah menular melalui batuk dan bersin. Karena itu, imunisasi vaksin MMR penting untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus campak rubella. Dalam kurung 2 titik. 2 itu sitasinya. Untuk penulisan daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Yupi Yulani itu nama penulisnya, judulnya, judul jurnal, beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi campak rubella dalam kurung MR terhadap bayi usia 24 bulan,
Jurnal Ilmiah Kebidanan tahun 2019, titik koma, volume 9, nomor 01.21 sampai halaman 10. Aplikasi untuk penulisan sitasi dan daftar pustaka EndNote. EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel. Langkah-langkah dalam penggunaan EndNote. Yang pertama, membuat referensi baru. Membuat referensi baru dapat diakses pada menu Reference, kemudian klik Note, Reference, atau dengan mengklik icon yang tersedia. Pada tab Reference tab, silahkan klik format referensi baru yang akan kita buat. Selanjutnya, membuat grup. Untuk membuat grup, pilih menu grup, kemudian create group, kemudian tulis grup sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, menyimpan referensi dengan grup tertentu. Referensi yang telah dibuat dapat dikelompokkan sehingga akan memudahkan dalam pencarian referensi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk menambahkan referensi tertentu ke dalam grup tersebut, caranya adalah dengan mengklik kanan reference yang akan ditambahkan, kemudian pilih Add Reference to, lalu pilih nama grup tempat penyimpanannya. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat citasi dari daftar pustaka. Yang pertama, install aplikasi Mendeley. Yang kedua, buka aplikasi Mendeley. Buat akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan email, klik register untuk mendaftar. Setelah itu, masuk situs resmi pengelola aplikasi, isi data yang diminta. Dan yang ketiga, jika sudah selesai register, buka kembali aplikasi Mendeley, login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Dan yang keempat, agar aplikasi Mendeley bisa terhubung ke Microsoft Word, tekan menu Tools di aplikasi Mendeley, lalu pilih Install Microsoft Word Plugin. Sebelum melakukan langkah ini, tutup dulu semua file Miss Word yang sedang terbuka agar proses instalasi plugin berjalan lancar. Jika proses instalasi berhasil, maka tampilan Microsoft Word pada menu bar reference akan ada logo Mendeley. Yang kelima, sebelum membuat citasi dan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley, pastikan kamu sudah memiliki file PDF yang akan dijadikan referensi. Untuk memasukkan PDF sumber referensi ke Mendeley, pilih Add di dalam Mendeley. Kamu bisa menambahkan per file atau secara grup. Pilih file atau grup file yang ingin dijadikan referensi. Yang keenam, jika sudah selesai menambahkan, pastikan informasi isi artikel berupa tipe referensi, nama penulis, judul buku atau artikel, tahun terbit, dan lainnya sudah sesuai antara yang ada di dalam isi artikel dengan yang terbaca di Mendeley. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan kutipan. Yang ketujuh, selanjutnya, pilih gaya penulisan daftar pustaka yang diperlukan dengan memilih View, Citation Style. Pilih gaya penulisan. Sebagai contoh di sini menggunakan gaya penulisan Harvard Reference Format. Yang kedelapan, untuk memulai membuat citasi, buka file Word yang akan dibuat citasinya. Klik menu Reference, lalu pilih Style. Sesuaikan dengan style yang telah diatur di Mendeley. Yang kesembilan, letakkan kursor ke bagian kalimat yang akan diberi kutipan atau citasi. Klik Reference pada menu bar, lalu klik Insert Citation, akan muncul sebuah jendela. Klik pada kolom pencarian sumber yang akan kamu kutip. Jika kesulitan, kamu bisa juga menggunakan cara lain dengan mengklik tombol Go to Mendeley. Lalu kamu akan diarahkan ke aplikasi Mendeley. Klik file sumber kutipan, kemudian klik Cite pada toolbar. Secara otomatis, referensi akan muncul sesuai gaya penulisan yang telah dipilih. Yang ke-10 yaitu langkah terakhir adalah mencantumkan sumber rujukan di bagian daftar pustaka. Letakkan kursor di bagian daftar pustaka, selanjutnya klik Reference pada menu bar, lalu klik Insert
bibliografi, secara otomatis sumber Terima rujukan kasih. akan tertulis di bagian daftar pustaka sesuai gaya penulisan yang sudah dipilih.